kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, inilah kami anak-anak Tuhan yang turut merasakan damai sejahtera lewat kebangkitan-Mu, di mana Engkau telah menyelamatkan kami dari kematian. Rasa sukacita kami, hati kami persiapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya roh Tuhan berdiam di hati kami. Biarlah firman-Mu dapat kami imani menjadi sebuah kebenaran dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat anak-anak sekolah minggu, mana suaramu, mana sukacitamu? Selamat Paskah. Wow, luar biasa. Terima kasih. Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, dan adik-adik kami remaja, Parguru Malua, beserta Naposo Bulung, firman Tuhan untuk kita di perayaan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus sesuai dengan topik yang ada di acara kita. Saya akan bacakan dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Demikian dikatakan, Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, iman kita menjadi kesia-siaan. Melalui kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kita telah dimenangkan dari maut, dari kematian akibat dari dosa pelanggaran kita. Untuk itu kita sebagai orang yang percaya di dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini menumbuhkan harapan yang baru di dalam kehidupan kita. Yesus yang disalibkan dan mati untuk menebus dosa kita. Tetapi Dia bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Adik-adik sekolah minggu, hari keberapa Yesus bangkit? Hari ketiga. Kapan Dia meninggal? Hari Kamis? Hari apa? Hari Jumat. Jumat, Sabtu, Minggu. Tergenapilah apa yang difirmankan Allah melalui para nabi-nabi, pada hari ketiga akan bangkit anak Allah yang disebut Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian dan dosa. Sekarang kita mau lihat apa makna kebangkitan Tuhan Yesus sebagaimana dikatakan di dalam firman Allah kepada kita. Dikatakan barang siapa mengikut aku, maka dia telah memiliki terang itu. Terang apakah yang diberikan Tuhan kepada kita? Coba kita bayangkan sejenak.
Amang, Inang, dan saudara-saudara saya dan adik-adik sekolah minggu. Jika engkau berada di dalam kegelapan, apa yang kita rasakan? Ketakutan yang teramat dalam. Tetapi jikalau kita berada di dalam terang seperti ini, apa yang kita rasakan? Kita tidak takut lagi. Kenapa kita merasakan ketakutan di saat berada dalam kegelapan? Karena kita merasa kita sedang sendirian, tidak ada yang menemani kita. Kalau kita sudah berada dalam terang berarti melihat semua. Wih, ternyata banyak orang di gereja ini ya. Dan kita merasakan tidak ada rasa takut. Itulah dampak kalau kita berada di dalam terang. Sekarang firman Allah ini berkata, Yesus itu adalah terang dunia. Kita mau lihat, terang apa sih yang dibawakan Tuhan? Dikatakan di dalam kebangkitan Tuhan Yesus itu membuktikan kuasa Allah. Apa itu kuasa Allah? Bahwa maut tak berkuasa lagi untuk mengikat kita. Yakin gak bahwa kita nanti akan meninggal dunia? Yakin? Iya, Inang pun nanti meninggal dunia ya. Duluan lah Inang ya dari anak-adik sekolah minggu ya. Kalian bertumbuhlah sampai dewasa dan berkarya sampai selama-lamanya. Siapa takut mati? Ada yang takut mati? Gak jujur. Gak jujur kita ini Amang Inang. Ada. Jira juga takut mati. Yang ini juga banyak anak sekolah minggu takut mati. Kenapa takut mati? Karena kita berpikir kematian itu sangat mengerikan. Kematian itu sangat sakit. Kematian itu menunjukkan adalah akhir dari segala galanya. Benar? Iya. Tetapi saat ini inilah rasa sukacita kita. Sebagai orang yang percaya, kematian tak perlu ditakutkan lagi. Karena kematian melalui kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburan, kematian itu tidak dapat mengikat kita. Sekalipun kematian kita akan alami, namun roh kita akan bangkit. Maut tak mampu menekan kita di liang lahat. Karena kita sudah hidup di dalam terang Kristus. Jadi melalui firman Allah ini kebangkitan Yesus mengatakan kepada kita, kematian tak perlu ditakuti karena kematian telah dikalahkan Yesus. Sekalipun kita akan mati namun akan dibangkitkan dan duduk bersama-sama Tuhan nantinya di dalam kerajaan sorga. Amin. Yang kedua, apa makna di dalam kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rasakan? Yaitu hidup kita atas segala dosa yang kita perbuat telah diampuni. Siapa di sini adik-adik sekolah minggu yang penuh dosanya? Banyaknya dosanya. Adik-adik perguru malua, banyak nggak dosa kita? Banyak sekali. Jangan-jangan tadi ketika pawai kita ada yang berdosa. Keego, kau tadi sini kau, jangan kau depannya aku, gitu ya kan? Kau tadi sananya kau ganggu aja. Ada kadang kata-kata yang tidak enak dikeluarkan dari mulut atau di hati. Atau mungkin tadi waktu bangun, ayo bangun, kata orang tuamu. Mama tebar lagi man. Ayo bangun, cari telur Paskah. Ada nggak tadi gitu? Ada? Ada, aku tahu juga ada. Iya. Adik-adik sekolah minggu dan juga kepada adik-adik remaja dan pra remaja dan juga buat orang tua kami yang dikasihi Tuhan. Bahwa lewat kebangkitan Tuhan Yesus mari kita imani sebagaimana dikatakan dalam firman Allah
di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 7. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi kalau Kristus nggak bangkit dari kematian, maka kita masih tetap hidup dalam dosa. Tetapi karena Kristus telah bangkit, maka dosa kita telah diampuni. Wow, luar biasa sekali rasa sukacita kita ya. Dosa kita diampuni oleh Tuhan, bukti cintanya yang dalam kepada kita. Yang ketiga, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Dikatakan melalui kebangkitan Tuhan Yesus kita memperoleh hidup yang kekal. Kita memperoleh hadiah dari sorga melalui Tuhan Yesus. Kebangkitannya dikatakan bahwa kita memperoleh hadiah yang besar dari Tuhan. Jikalapun kita akan meninggal dunia, akan memperoleh kehidupan yang abadi. Dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia telah mati. Inilah janji Allah. Jadi di saat kita percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah, maka firman Allah mengatakan kepada saya dan saudara bahwa sekalipun kematian akan kita alami, tetapi kita tetap hidup. Nah, ini salah satu pembuktian kematian tak perlu ditakuti. Kalaupun kita akan mengalami kematian, kita tetap hidup di hadapan Tuhan. Amin. Wow, semangat sekali Bapak, Ibu, dan adik-adik sekolah minggu. Firman Allah mengingatkan kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus, membuktikan Allah itu selalu hadir di setiap aktivitas kehidupan kita. Kala suka Allah hadir, kala duka Allah hadir. Sebagaimana dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tutup kata-kata di dalam hati kita bahwa Allah turut apa? Bekerja. Allah itu nggak pernah diam. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu memampukan hidup kita selalu melakukan yang baik. Jadi Allah itu nggak tidur. Ya, Allah itu ada di hatimu. Benar? Benar? Tuhan itu mengingatkan, pergi yuk ke gereja. Firman Tuhan mengatakan, kau harus berdoa. Ketika kau sedang menangis, ada kata-kata di dalam hatimu, ngapain aku harus nangis? Kok ada Tuhanku yang menolong saya? Ada Tuhan saya yang setia melindungi saya. Saya nggak perlu takut. Bersama dengan Tuhan apapun dapat kita lakukan. Karena Tuhan akan memampukan seperti apa dikatakan, Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Karena di luar dari kekuatan kita sebagai orang percaya, ada kekuatan Yesus Allah yang memampukan kita dalam menghadapi apapun. Jadi adik-adik kami pra remaja, adik-adik kami anak sekolah minggu, jangan takut ya, jalani kehidupan karena Yesus selalu besertamu. Amin. Yang terakhir, wah kalau sudah bilang terakhir, semangat adik-adik sekolah minggu, mau cari telur Paskah. Baiklah, yang terakhir, inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita.
milikilah setitik harapan. Kebangkitan Tuhan Yesus itu menumbuhkan sebuah pengharapan yang baru. Siapa menginginkan bahwa esok jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan hari ini? Tentu semua menginginkan itu. Bahwa hari esok itu maunya lebih baik, lebih indah dibandingkan hari ini. Kenapa? Karena kita memiliki harapan bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam hidup kita, bekerja, memberikan pengharapan. Adik-adik sekolah minggu, kamu sekolah saat ini, kamu punya harapan gak kelak akan menjadi polisi, tentara, ahli bagian IT, menjadi dokter, pendeta, bibel pro, diakones, apalagi? Mau jadi sintua kan? Iya. Mau gak? Harus mau lah, biar ada ganti orang tuamu ini nanti ya. Biar ada nanti memimpin gereja kita. Artinya kita itu memiliki impian, memiliki harapan, sekalipun harapan kita itu belum ada di kasat mata kita, tetapi itu akan ada nantinya. Itulah harapan. Jadi adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, remaja Naposo, firman Allah ini mengingatkan kepada kita melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Allah telah menitipkan di hati kita pengharapan yang baru. Sehingga kita tidak perlu cemas dan takut menjalani kehidupan. Inilah ajakan Tuhan melalui firman yang berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Inilah ajakan Tuhan buat kita dalam perayaan ini. Katakan demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kukasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Segala apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini, dikatakan Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah. Karena kesetiaanmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itulah ajakan firman Allah kepada kita sebagai orang yang hidup di dalam terang Kristus. Mengakhiri khotbah ini saya ajak kepada kita semuanya. Jikalau saya mengatakan selamat Paskah, Bapak Ibu, adik-adik mengatakan Yesus bangkit, kita menang. Oke? Kita ikuti ya. Oke. Selamat Paskah. Yesus. Sekali lagi dengan nada sukacita, selamat Paskah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah membukakan pikiran hati kami sehingga menumbuhkan keberanian, ketangguhan dan harapan baru. Di mana melalui kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, dosa kami telah Engkau ampuni. Bahkan Engkau tetap berada di dalam kehidupan kami dan memberikan segala kebaikan apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, kami mau berjalan di dalam terang-Mu. Karena di sana ada kehidupan, sukacita dan harapan-harapan baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.